Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Dalam Injil Lukas ada banyak persamaan antara kelahiran Yohanes dan Yesus. Kelahiran Yohanes dan Yesus diwartakan sebelumnya oleh malaikat kepada Zakaria dan Maria. Kelahiran Yohanes merupakan berkat khusus bagi orang tuanya yang sudah lanjut usia dan khususnya bagi Elisabet. Ketika kelahiran terjadi, mereka bersukacita di antara kerabat dan tetangga. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan kebaikan yang begitu besar kepadanya, mereka berbagi kebahagiaan. Saudara-saudari, pada masa itu, semua orang tahu betapa memalukan bagi seorang wanita yang mandul dan tidak memberikan anak, terutama seorang putra, kepada suaminya. Sesuai dengan adat pada masa itu, anak disunat pada hari ke-8 setelah dilahirkan. Ritual ini menunjukkan bahwa anak itu milik umat Tuhan sendiri. Sunat juga menandai hari di mana anak itu secara resmi dinamai. Sesuai dengan adat yang berlaku saat itu, anak itu mesti dinamai Zakaria. Tetapi Elisabet mengatakan bahwa dia harus diberi nama Yohanes. Hal ini mengherankan, karena tidak ada seorang pun dari nama itu, yakni Yohanes, ada dalam keluarganya. Saudara-saudari, kemudian orang-orang bertanya kepada Zakaria ayahnya. Karena Zakaria telah meragukan pemberitahuan dari malaikat tentang istrinya yang akan mengandung, Zakaria menjadi bisu. Zakaria juga mungkin tuli karena orang-orang berkomunikasi dengannya melalui bahasa isyarat. Kemudian Zakaria menjawab dengan menulis di tanah, namanya Yohanes. Nama Yohanes adalah nama yang menurut malaikat harus diberikan kepada anak yang baru lahir itu. Dan ketaatan Zakaria ini membuatnya kembali bisa berbicara dan dia memuliakan Tuhannya. Para tetangga dipenuhi dengan kekaguman dan seluruh peristiwa itu menjadi bahan pembicaraan di seluruh wilayah perbukitan Yudea. Seluruh peristiwa itu jelas dipahami sebagai campur tangan langsung dari Tuhan. Saudara-saudari, orang-orang mulai bertanya-tanya tentang anak itu. Apa yang akan terjadi padanya? Seluruh peristiwa yang mewarnai kelahirannya menunjukkan bahwa dia bukan anak biasa.
Tuhan memiliki misi khusus untuknya. Dalam kata-kata yang mirip dengan yang digunakan Yesus, kita mendapat informasi bahwa anak laki-laki itu tumbuh dan menjadi dewasa. Mungkin orang tuanya yang sudah tua meninggal ketika Yohanes masih muda, dan Yohanes pergi untuk tinggal di gurun Yudea yang terletak di antara Yerusalem dan Laut Mati. Di sanalah di sepanjang tepi sungai Yordan, Yohanes memulai khotbah di hadapan publik. Dia berusia sekitar 30 tahun, usia yang sama dengan Yesus. Kehidupan Yohanes Pembaptis memiliki arti khusus bagi kita semua. Saudara-saudari, kita semua melalui baptisan kita dipanggil juga untuk menjadi pendahulu Tuhan. Baptisan membawa konsekuensi bagi kita untuk membagikan iman kita dan memberikan kesaksian tentang jalan Yesus, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Tidak ada cara lain di mana orang biasa dapat mengenal dan mengalami kasih Kristus. Kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta, baik secara individu dan kolektif. Kita diminta untuk mewartakan kehendak Allah. Datanglah dan bergabunglah dengan kami dan bagikanlah pengalaman iman, kasih, dan persekutuan kami. Saudara-saudari, jika kita jujur, kita tahu bahwa kita tidak cukup melakukannya dan sering memberikan pesan yang berlawanan sama sekali. Seperti yang dikatakan Nietzsche yang tidak percaya, jika mereka ingin saya menjadi orang Kristen, mereka harus terlihat seolah-olah mereka telah diselamatkan. Sinyal yang kita kirimkan sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai paroki adalah satu-satunya cara agar orang-orang yang mencari makna dalam hidup mereka dapat dituntun untuk menemukan makna itu dalam Injil. Saudara-saudari terkasih, mari kita meminta Yohanes Pembaptis hari ini untuk membantu kita dengan cara kita menjalani hidup kita, untuk membuka jalan yang akan membawa orang lain lebih dekat untuk mengenal dan mengalami Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.